Salam saudara, salam jumpa dengan saya Heri Ransi. Saudara, kali ini saya membuat konten berbicara tentang seputar tanggapan mengenai beberapa pertanyaan dari orang-orang atau teman-teman itu sendiri. Dan pertanyaan ini ditanyakan ketika ada video yang akhir-akhir kemarin viral yang menghebohkan ya dunia medsos ya. Nggak mengheboh-hebohkan amat lah, tapi viral gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan baik itu dari teman saya sendiri, kemudian dari orang-orang yang messenger saya di Facebook, kemudian ada juga beberapa orang yang tanya langsung, dan ada yang tanya di kolom komentar di YouTube saya, Heri Ransi Channel. Ya, pertanyaannya saya sudah rangkum, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya demikian. Apa yang Anda mau lakukan untuk Sumba ke depan? Apa yang Anda mau lakukan untuk Sumba ke depan? Saudara, secara ini yang saya rindu lakukan untuk ke Sumba ke depan adalah banyak sekali yang ingin saya lakukan. Ada banyak gitu ya. Baik itu di dalam dunia pelayanan, baik itu dalam dunia ekonomi, usaha. Yang prioritas adalah pelayanan perintisan. Saya rindu sekali untuk merintis sebuah pelayanan di Sumba. Kemudian yang kedua adalah rindu sekali untuk berbagi sosial gitu ya, berbagi sesuatu yang kita punya, baik itu materi ataupun sesuatu hal yang lain yang bisa menguntungkan orang lain. Dan kerinduan terbesar saya adalah saya ingin menjangkau atau berbagi sesuatu hal, baik itu rohani dan jasmani, kepada orang-orang yang di pelosok desa, boleh dibilang, atau yang boleh dibilang nggak mampu. Dan juga planning saya ke depan ya untuk membahagiakan orang tua saya, untuk mensejahterakan keluarga saya. Apa planning Anda ke depannya bagi keluarga? Ya, tadi mungkin pertanyaannya lebih kepada umum, sekarang keluarga. Planning saya bagi keluarga adalah, ini keluarga kandung, karena saya ada dua keluarga, ada keluarga angkat dan keluarga kandung. Ini bagi keluarga kandung. Kerinduan terbesar saya adalah ingin mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau keselamatan mereka totalitas, bahwa hanya di dalam Yesus mereka memperoleh keselamatan. Lalu berikutnya saya juga punya kerinduan terbesar, yaitu ingin membangun dunia pelayanan saya nanti bersama mereka, keluarga kandung saya, dunia pelayanan. Dan kemudian yang berikut adalah ingin membangun hubungan, ya, ingin membangun hubungan di dalam dunia usaha, baik itu bisnis ataupun hal-hal yang bersifat usaha lainnya gitu ya. Ingin membangun hubungan itu, karena kita akan menjadi sesuatu ketika kita punya kesatuan, kesehatan. Lalu yang terpenting, saya punya kerinduan mereka juga punya pengetahuan di dalam dunia pendidikan, dunia usaha, dan juga di dunia politik. Tentunya itu ya, saya rindu supaya keluarga saya memahami hal ini. Kerinduan terbesar saya bagi Sumba Barat Daya adalah, rindu sekali Sumba Barat Daya ini memiliki sosok pemimpin yang sungguh memperhatikan masyarakat. Rindu sekali seorang leader yang punya hati melayani, bukan dilayani. Kerinduan terbesar saya juga bagi Sumba Barat Daya adalah boleh adanya banyak kemajuan. Karena apa? Saya melihat saat-saat ini harga-harga ekonomi di sana naik. Saya boleh katakan, Papua yang dulu kita boleh katakan ya, dianaktirikan oleh Indonesia. Semua bahan baku
Semua apa yang diperlukan di sana mahal. Tetapi sekarang semua harganya seperti harga di Jawa. Sedangkan di NTT, pada khususnya di Sumba, semua harganya naik. Di Sumba naik bensin Rp1.000 aja. Tidak ada demo, tidak ada protes dan lain sebagainya. Sedangkan di Jawa naik Rp1.000, demonya setengah mati. Jadi harapan terbesar saya, Sumba itu memiliki kemajuan. Bukan hanya kemajuan yang bersifat sementara ya, tetapi ini kemajuan yang bersifat selamanya gitu. Baik itu kemajuan dunia usaha, dunia ekonomi ya, kemudian dunia pendidikan dan juga dunia politik. Setidaknya Sumba punya itu. Ya, intinya saya ngomong begini bukan saya orang hebat, bukan saya orang yang sudah jadi orang sukses atau apa. Saya hanya ngomong begini melihat peluang, melihat kesempatan yang akan ada ke depannya. Karena apa? Kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Oleh karena itu persiapkanlah dirimu mulai dari saat ini. Persiapkan dirimu mulai hari ini untuk menjadi something atau sesuatu ke depannya nanti. Untuk menjadi seorang pemimpin, kamu harus ditentukan dari sekarang. Kamu mau seperti apa ke depannya, ditentukan siapa kamu yang sekarang. Jadi kerinduan terbesar saya untuk Sumba Barat Daya adalah punya kemajuan, punya integritas dan juga punya kesejahteraan masyarakat. Itu dia. Dalam kehidupan saya nggak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin. Di dalam tanda kutip, contohnya kepala desa, bupati, ataupun yang lain lah, kepala dusun mungkin ya. Nggak ada di dalam benak saya untuk menjadi seorang anggota politik gitu, anggota partai atau apalah gitu ya. Nggak ada, nggak pernah bermimpi ke sana. Kalaupun saya ditawarkan untuk menjadi kepala desa, itu sebuah istilahnya penghargaan lah. Tetapi untuk saat ini nggak ada kerinduan saya untuk masuk ke sana di dalam dunia politik ataupun juga di menjadi seorang kepala desa atau apapun itulah, nggak ada. Belum ada mungkin ya, nggak tahu ke depannya. Tapi untuk saat ini tujuan saya ke depan jelas, yaitu pelayanan, dan nggak ada mimpi untuk menjadi seorang anggota partai atau anggota politik atau main di dunia politik atau main di dunia kepala desa gitu ya. Jangankan kepala desa, untuk menjadi bupati aja nggak bermimpi. Oke lah, mungkin itu orang lihat saya berkuar-kuar seolah-olah ada yang bilang gini, kenapa nggak kamu aja yang jadi presiden supaya nggak banyak ngomong. Enggak, ini lebih kepada saya hanya memberi masukan, tanggapan dan lain sebagainya. Bukan real bahwa seorang pemimpin itu nggak pernah salah gitu ya, atau seorang pemimpin itu nggak pernah teledor dalam melaksanakan tugasnya. Semua itu ya benar, seorang penonton mungkin hanya banyak ngomong gitu, tapi realita itu enggak seperti itu. Tapi inilah kesempatan, kadang ada orang yang mengingatkan kita untuk menjadi lebih baik. Kenapa tidak? Kita harus melangkah untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Apa yang membuat Anda terjun di dunia YouTube? Ya, yang membuat saya terjun di dunia YouTube adalah ada kerinduan terbesar saya supaya banyak orang di luar sana memahami kemajuan-kemajuan yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada kerinduan untuk dari YouTube ini saya dapat menghasilkan sesuatu, misalnya uang untuk pelayanan ke depan. Karena bagaimanapun harapan terbesar saya bukan kejar uang dari YouTube.
tetapi ada harapan untuk menghasilkan uang dari YouTube. Jadi uang itu saya sudah komitmenkan. Itu untuk mendukung pelayanan. Pelayanan yang terpenting dalam kehidupan saya adalah pelayanan sosial. Saya rindu sekali kalau Tuhan izinkan saya bisa menghasilkan uang dari YouTube ini. Maka saya rindu 50% dari pendapatan saya. Entah nanti itu mau 100 juta. Ini misalkan. Amin-aminkan aja. Itu 50% untuk berbagi. 50% untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu doa saya. Dan harapan terbesar saya, Tuhan tahu kerinduan saya ini. Dan Tuhan bisa menjawab sesuai waktu Tuhan, bukan waktu saya. Dan kalaupun Tuhan tidak menjawab, saya tidak pernah kecewa. Karena apa? Sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu pastinya sungguh amat baik. Itu dia. Sebenarnya saya nggak membenci agama Islam. Nggak ada kata benci. Kata benci ini dijauhkanlah. Sebenarnya lebih kepada shock sebenarnya. Banyak ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya baik, tetapi disalahartikan oleh orang-orang tokoh-tokoh Islam itu sendiri gitu ya. Ajarannya baik dipelesetkan lalu jadi nggak baik. Banyak hal-hal lah yang menjadi kesalahan dari agama Islam dalam ajaran. Nah, sebenarnya bukan ajarannya yang salah, orangnya yang salah. Tokoh-tokoh tertentu yang salah. Tokoh-tokoh yang punya pengaruh itu yang salah. Yang kita benci sebenarnya bukan agama Islamnya, tetapi orang yang salah menggunakan agama itu gitu ya. Justru dia jadikan agama tameng untuk dia menjadi tersorot, terkenal dan lain sebagainya. Saya nggak pernah membenci agama Islam, tapi saya membenci orang yang mengatasnamakan agama Islam menyerang agama Kristen. Itu real, saya benci dan saya marah. Itu dia. Sebenarnya saya nggak terus menyerang agama Islam di Sumba. Saya membuat konten-konten itu bukan tujuannya menyerang, tetapi lebih kepada membuka wawasan orang Sumba. Membuka wawasan ini karena ada yang melatar belakangi, sehingga saya selalu membuat konten-konten yang sistemnya berbau agama gitu ya. Sistemnya seolah-olah menyerang, padahal bukan menyerang. Bukan benci, bukan menyerang, tetapi lebih kepada saya memberikan sesuatu berdasarkan sesuatu. Jadi saya bicara karena ada sesuatu, sehingga saya berbicara. Saya ngomong agama, pasti tentunya ada masalah agama. Artinya ada sebab dan ada akibat. Saya jujur tidak pernah tujuannya menyerang agama Islam. Tidak ada tujuanku untuk menyerang kalian. Tidak. Tetapi kadang-kadang ada hal yang melatar belakangi di belakang, sehingga saya terpaksa harus membuat konten yang membuat orang NTT jaga-jaga. Itu aja, bukan menyerang kalian. Bukan menyerang dalam tanda kutip kalian harus pergi, bukan. Tapi hanya memberi antisipasi kepada saudara-saudara saya NTT. Itu dia. Ya kembali ya, saya bukan membuat konten untuk menyerang. Sebenarnya saya juga suka adanya agama Islam di NTT ataupun agama-agama lain. Kenapa? Saudara perhatikan baik-baik.
kekristenan itu akan tumbuh ketika dia dihimpit. Kekristenan itu akan nyata ketika ada masalah. Sama, iman kita akan bertumbuh ketika kita ada goncangan dan masalah. Kita akan menjadi sesuatu ketika ada yang mempengaruhi. Jadi untuk agama Islam bagus ada di sana. Dengan begitu NTT akan semangat lagi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Di sana dia akan berusaha untuk menjadi contoh dan teladan yang baik buat kalian agama-agama lain. Karena apa? Kalau dia semua 100% orang Kristen, akan banyak sekali kemalas-malasan, akan banyak sekali kemunduran iman. Dan real ya, itu terjadi pada abad-abad yang lalu gitu ya, bahwa ketika kekristenan tumbuh dan tidak ada masalah, maka disitulah imannya tidak pernah bertumbuh. Jadi justru dengan adanya agama lain, orang Kristen pasti makin semangat di dalam mengejar apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Jadi kembali saya membuat konten bukan menyerang, tetapi memberikan antisipasi kepada orang-orang NTT. Sebenarnya real ya, ada hal-hal yang melatar belakangi sehingga saya membuat konten yang berbau agama. Banyak sebenarnya, cuman ya itulah, nggak usah lah dibilang apa. Tapi saya nggak pernah membenci kalian orang Islam ataupun agama lain. Saya bersyukur kalian ada di sana. Dan saya hanya memberi motivasi kepada saudara saya yang di Sumba untuk terus waspada. Waspada ini lebih kepada jangan sampai kita tertinggal. Lalu yang kedua, saya memberikan motivasi untuk keluarga di Sumba atau di NTT supaya maju. Jangan sampai kita yang orang asli dipinggirkan dan Sumba itu dikuasai oleh pendatang. Ya, kan banyak juga orang asli yang agama Islam. Berarti saya berbicara tentang pendatang. Tetapi tidak terlepas pendatang juga banyak agama Islam dan banyak juga agama Kristen. Oleh karena itu, saya memberi motivasi ini lebih kepada mengantisipasi jangan sampai kita orang pribumi, orang asli situ terhindar atau tersingkirkan. Karena apa? Karena kita tidak punya pemahaman, pengetahuan yang luas untuk bersaing dengan orang-orang pendatang gitu. Jadi konten-konten saya bukan menyerang agama Islam, tapi lebih kepada memberi motivasi kepada orang-orang Kristen yang ada di Sumba untuk tetap semangat dan kemudian jangan sampai imanmu kendor. Iman di sini adalah jangan sampai pindah agama. Saya nggak melarang Islam mau bagaimanapun di sana, tapi saya hanya motivasi orang keluarga saya, orang Kristen khususnya di Sumba. Kuatkanlah imanmu. Banyak tantangan di luar sana, banyak masalah, tapi kamu harus kuat. Itu saja. Bukan persoalan viral dan tidaknya ya. Bukan soal viral atau tidaknya saya membuat konten apakah masih menyerang atau tidak. Saudara, tetap pada pendirian saya bahwa saya sebenarnya bukan menyerang agama Islam, tetapi lebih kepada memberikan motivasi, saran untuk Sumba waspada. Waspada di sini banyak artinya. Waspada bukan hanya waspada, oh ini ada penjahat. Bukan. Waspada di sini adalah cara sampai kita ini ya, berbicara tentang diri kita, asli orang Sumba, ternyata akan menjadi seorang tukang, istilahnya pembantunya orang pendatang. Pembantunya mereka dibayar 700.000, bangga setengah mati. Digaji 1 juta, bangga setengah mati. Banyak cara kita menghasilkan uang dengan penghasilan yang di atas 1 juta dan kemungkinan kita yang jadi bosnya gitu, bukan kita yang jadi budaknya, bagian ngangkat semen dan lain sebagainya.
Nah, tapi begini, saya ngomong begini kepada orang-orang yang memang punya latar belakang mampu sekolah. Lalu memang juga ada dan harus ada orang yang memang harus bekerja gitu. Orang-orang yang nggak mampu dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya janganlah digaji mereka 700.000. Karena bagi orang Sumba mungkin 700.000 udah besar. Sebenarnya itu sangat-sangat kecil. Perbandingannya jauh dengan di Jawa. Bahkan di Jawa beda. Itulah karena banyak sekali pikiran kita dihambat oleh pikiran yang setengah-setengah. Pikiran kita lebih kepada di Jawa kan beda dengan di NTT. Justru yang lebih mahal itu barang-barang dan semua itu di NTT. Contohnya kau digaji 700. Kau kemanakanlah uangmu yang 700? Dalam sekejap hilang. Di Jawa 700.000 untuk di dunia makanan itu sangat-sangat cukup. Tapi itu sangat kecil bagi orang Jawa. Misalnya NTT 700 gede, apalah yang gede? Beli bensin udah 15 sampai 20.000 per liter. Apalagi? Belum beli beras. Beli minuman, serba mahal. Jadi jangan bangga ketika digaji 700 sampai 1 juta. Itu bukan uang yang gede. Hitungannya Jawa itu adalah uang kecil. 700.000 aja yang sebenarnya bisa menghidupi orang yang tinggal di Jawa untuk hidup 1 bulan. Orang Jawa itu menganggap itu 700 sampai 1 juta itu uangnya anak SD. Nah, saking mengertinya gitu ya untuk di dunia uang atau gaji. Lalu jangan juga bahas UMR. Ya, buruh itu UMR-nya Sumba nggak di bawah 1 juta kok. Ataupun nggak di 1 juta. Jadi janganlah ngomong-ngomong hal-hal yang membenarkan kita padahal kita sedang menipu diri kita sendiri. Jangan sampai kita banyak ngomong kamu. Padahal sebenarnya betul sesuatu yang saya sampaikan. Sebenarnya masuk akal atau logika. Tetapi banyak itulah juga kadang hanya banyak ngomong gitu. Tapi nggak apa-apa, itu hanya lebih kepada masukan ya dan tidak. Kamu ikut dan percaya ya sudah terserah, tidak ada masalah gitu. Jadi saya lebih kepada membuat konten untuk memotivasi. Dan terpenting bukan karena viral dan tidak viralnya saya akan berhenti menyerang atau menyerang, bukan. Tujuan saya bukan menyerang ataupun berhenti menyerang, bukan itu ya. Tapi saya akan terus memberi motivasi kepada keluarga saya di Sumba. Tapi kata-kata saya yang akan dijaga. Kemudian buat judul yang enggak memprovokasi atau memprovokator sesuatu gitu. Tapi buat judul yang memang menarik tapi enggak merusak gitu. Menarik tapi enggak menyerang gitu. Jadi sebenarnya kreativitas saya dalam membuat judul sebenarnya itu salah. Dan saya akui itu salah. Itu dia. Apakah Anda ingin berjumpa dengan Ustadz? Ya tentunya Ustadz di sini Ustadz yang di Sumba Tengah ya. Ya kalau ada waktu, kemungkinan saya akan jumpa gitu ya untuk bersilaturahmi atau berbincang-bincang. Lalu kemudian ya sebagai anak Sumba, saya harus istilahnya merendah lah. Apalagi kita kelasnya lebih kecil gitu ya. Kita baru lahir, mereka udah dewasa. Jadi tetap menghargai orang lebih tua. Kalau Tuhan izinkan saya pulang tahun ini antara bulan 8 bulan 9, ya kerinduan saya untuk jumpa. Ada kerinduan untuk jumpa, untuk ngomong langsung juga ya, sebagai tanda maaf juga, supaya dengan itu istilahnya relasi antara Sumba itu tetap terjaga, atau toleransi antar agama itu tetap ada. Itu dia.
Menyesal untuk membuat konten itu sebenarnya menyesal karena ada kesalahan dalam membuat judul. Kesalahan dalam membuat judul itu ya disesali lah, karena memang itu ternyata dari pihak kepolisian menyatakan bahwa itu sebenarnya provokasi. Ya sudah, artinya kita menyesali sesuatu hal yang salah. Jadi untuk ditanya menyesal nggak untuk membuat konten yang viral itu, menyesal dalam membuat judul karena lebih kepada memprovokasi, lebih kepada mengadu domba. Dan penyesalan yang kemudian adalah karena harus merepotkan pihak keamanan gitu ya, merepotkan juga keluarga saya. Ya itulah penyesalan. Kenapa harus buat konten begitu? Justru merepotkan pihak keamanan, merepotkan keluarga saya gitu. Ya itulah penyesalan yang ada. Menyesal kenapa harus membuat konten yang nggak perlu pun dibuat. Ya ada kerinduan untuk saya balik ke Sumba tahun ini. Semoga lah bulan 7 bulan 8 ini aku pulang. Ada kerinduan, kangen dengan keluarga juga, kemudian ada hal-hal yang harus saya urus juga di sana, berbicara tentang kartu keluarga yang salah, kakak atau KTP dan lain sebagainya. Ada banyak hal, dan kemudian mengurus semua data-data, misalnya pengurusan tanah dan lain sebagainya. Ada kerinduan untuk balik ke sana. Doakanlah supaya saya bisa kembali. Itu dia. Anda tamatan dari kampus mana? Ya, saya tamat dari kampus STP Arabona, ada di Jakarta. Saya tamat 2019 ya. Saya tamatan dari 2019. Jadi kuliah 5 tahun, kuliah selama 5 tahun, kemudian ditugaskan untuk pelayanan ke Bandung 1,5 tahun. Kemudian saya ditugaskan juga untuk ke Medan. Setelah itu nanti saya akan kembali ke Sumba, atau kalau Tuhan izinkan juga akan saya lanjutkan kuliah S2. Jadi untuk kampus saya dari Arabona, dari STT Arabona Cibubur. Kalau ada yang pengen belajar teologi, boleh masuk ke kampus kami. Ya, itu kampus kami. Saya pernah juga pelayanan 1 tahun di Probolinggo, di GBI Probolinggo ya, GBI Probolinggo. Dan ya itulah kepercayaan yang Tuhan izinkan untuk saya ke sana gitu. Tuh. Apa pesan Anda untuk keluarga besar di Sumba? Pesan saya adalah semangat, maju terus di dalam Tuhan, karena kehidupan ini terus berputar, terus berkembang, dan terus maju. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, sesuatu di luar itu, baik itu jasmani, materi atau apapun itu, akan menjalankan. Secara logika kita nggak akan pernah bisa. Masa ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, lalu secara materi kok bisa kejar kita? Itu mustahil. Tapi ingat, kamu akan mengalami mujizat ketika kamu berani melangkah tanpa ragu. Saudara, ibarat begini, harapan terbesar saya untuk keluarga saya adalah ketika kamu mau diberkati, maka kamu harus membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kamu menjadi orang sukses, menjadi orang hebat, maka hubunganmu dengan Tuhan yang harus diperbaiki. Ibarat begini, kita akan tahu kalau di sana ada hujan ketika apa? Kita pergi.
Atau begini, kita akan tahu di depan sana ada kecelakaan. Kita tahu kapan? Ketika kita pergi. Mujizat itu kita akan alami ketika kita berani melangkah. Jadi saudara, jangan pernah bermimpi untuk menghasilkan sesuatu tanpa ada iman dalam hal melangkah. Jikalau kita rindu, kita diberkati Tuhan, melangkahlah dengan iman. Saya rindu 2 tahun saya menjadi seorang bos. Ya, di dalam dunia iman kamu harus melangkah, tetapi dalam koridornya Tuhan, jalurnya Tuhan. Saya rindu sekali keluarga saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena bagaimanapun usahamu, kamu banyak uang pun, ketika hidupmu tidak di dalam Tuhan, uangnya pasti sia-sia dan gak kerasa uang hilang. Atau uang kita dapat, tetapi kok kemana aja uangnya, sekejap hilang. Itulah mengapa saya rindu keluarga saya membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan lah yang menentukan berkatmu banyak atau tidak. Lo orang yang di luar Tuhan, banyak kok berkatnya. Iyalah. Jangan kamu mengukur berkat itu dari imanmu. Kalau kamu hanya beriman tanpa bekerja, sama dengan mati, kata Yakobus. Jadi jangan melihat berkat itu dari iman, beriman, Tuhan tolong aku, berikan aku uang. Memang itu Tuhan akan langsung kasih. Tapi iman itu akan disertai perbuatan. Nah, lihatlah berkat itu dari iman dan perbuatan. Ada usaha. Kamu harus berusaha gitu. Jadi orang di luar sana yang enggak di dalam Tuhan, kenapa kok diberkati? Ya dia ada usaha. Tetapi ini bedanya. Orang di luar Tuhan ketika memperoleh berkat itu. Nah, ini bedanya ya. Ketika dia memperoleh berkat itu, biasa aja. Sukacitanya biasa. Tapi orang di dalam Tuhan, ketika memperoleh berkat itu, sukacitanya berlimpah. Ini bedanya. Jadi orang di luar Tuhan, Tuhan ini ajaran Kristen ya, Tuhan Yesus, sama orang di dalam Yesus, ketika memperoleh berkat, respon dan sukacitanya beda. Itu dia. Jadi jangan bilang orang di luar sana kok bagus juga, mereka dapat berkat, mereka bahagia, mereka sejahtera. Betul. Tetapi banyak sekali kekhawatiran. Tapi kita ketika hidup dengan sungguh-sungguh dalam Yesus, ketika memperoleh berkat, sukacita melimpah, dan kita tidak akan pernah tergila-gila dengan berkat. Saudara, untuk kamu keluarga saya di Sumba, hubunganmu dengan Tuhan diprioritaskan. Ketika diprioritaskan, maka yakinlah, pekerjaan, usahamu, atau apapun yang kamu lakukan, pasti diberkati Tuhan. Ini bukan hanya sekedar memberi saran kepada kalian keluarga saya, tapi ini lebih kepada udah banyak pengalaman yang saya dengar dari beberapa orang yang saya pernah kenal. Mereka bukan apa-apa, tapi ketika mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan dan bekerja sungguh-sungguh, hidup mereka sangat diberkati. Dan mereka sangat-sangatlah boleh dikatakan udah sukseslah hidupnya. Dan menjadi pengalaman iman saya sendiri, pengalaman rohani saya sendiri. Sehingga saya berbagi kepada kalian, keluarga besar saya juga. Itu dia. Apa pesan saya untuk agama, untuk tokoh-tokoh agama Islam ya? Pesan saya sebenarnya simpel ya. Tetap ajarkan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan ajaran Quran. Ajarkanlah sesuatu hal yang memang itu baik, bukan sesuatu hal yang
yang disalah tafsirkan gitu. Banyak sekali orang-orang yang justru salah menafsirkan Quran, dan itu berdebat sendiri gitu ya, perdebatan sendiri antara Islam dengan Islam karena hal tafsir menafsir. Saudara, saya cerita sekilas tentang kenapa saya juga membuat konten ya. Saya harus ceritalah supaya kita ditahu juga. Membuat konten-konten agama Islam di Sumba atau di NTT. Waktu saya kuliah di Jakarta, saya sudah mendengar begitu banyak sekali perdebatan-perdebatan, kemudian penistaan atau hal-hal yang keliru di dalam agama Islam. Contohnya, banyak sekali gereja dibakar, banyak bom bunuh diri, dan itu katanya itu ajaran Al-Quran. Jadi hal-hal itu banyak terjadi yang membuat saya bahaya ini, NTT nanti akan dikuasai, ini bahaya jika ada juga model ajaran begitu. Lalu kemudian mulai timbul niat saya untuk membuat sesuatu, tapi nggak tahu bagaimana caranya gitu. Kemudian pejuang subuh Sumba ini sebenarnya saya nggak benci, tapi ada juga kasusnya gitu ya, bahwa ketika ada berapa tahun yang lalu ada demo besar-besaran juga, dan demo itu dilakukan oleh FPI, ada keterlibatan pejuang subuh. Di situ namanya pejuang subuh ya. Ada keterlibatan dan mereka sangat antusias dan mendukung FPI. Sehingga hal ini membuat saya waktu itu berpikir bahaya juga ya. Dan itu real ketika tiba-tiba saya sudah melihat di Facebook bahwa ada pejuang subuh Sumba di Sumba. Dan saya juga kaget ini. Sehingga mulailah saya membuat konten tentang pejuang subuh Sumba. Apalagi saya melihat pejuang subuh Sumba keterlibatannya sangat aktif di sana buat pesantren dan lain sebagainya. Sehingga saya membuat konten lebih kepada antisipasi. Saya selalu bilang antisipasi. Maka pesan saya kepada tokoh-tokoh Islam di sana, waspadai ajaran-ajaran. Karena sebenarnya ajaran kalian baik. Tentunya semua agama mengajarkan hal yang baik. Cuman ada orang-orang yang tidak istilahnya pada tempatnya dalam menafsir atau mengajarkan yang baik. Justru mengajarkannya sesat. Dia mengatakan bahwa bunuh orang kafir itu masuk surga. Tapi yang dimaksud kafir adalah orang Kristen. Sedangkan kafir yang sesungguhnya adalah mereka yang tidak punya Tuhan. Orang Kristen punya Tuhan. Kenapa orang Kristen dianggap kafir? Dan yang parahnya lagi, ya orang Islam itu menganggap orang Kristen itu adalah kafir yang sangat-sangat kafir gitu. Sedangkan agama-agama lain, Buddha, Hindu dan lain sebagainya, kafir yang mungkin sedang-sedang aja nggak diincar sama dia. Yang diincar adalah Kristen. Nah itu kan menjadi persoalan. Sehingga antisipasi ini mulai saya kumandangkan melalui YouTube saya. Tapi memang saya harus minta maaf juga karena mungkin dalam konten-konten saya terbawa emosi dan ya itulah karena memang nggak mau hal itu terjadi. Nah cuman itu dia yang harus diantisipasi adalah Sumba harus waspada dengan orang-orang yang punya ajaran salah. Makanya saya kembali kepada tokoh agama Islam di sana. Ajarkan sesuatu hal yang baik, yang berfaedah dan yang membuat agama Islam itu baik di sana. Bukan mengajarkan suatu hal yang menyesatkan. Lalu kemudian saya membuat konten lagi kemarin yang viral juga itu. Sebenarnya dikaitkan juga dengan kasus-kasus yang saya lihat juga kok kayaknya orang Kristen ini tersiksa gitu.
banyak sekali kasus, misalnya kasus UAS yang menista Yesus itu jin dan lain sebagainya. Kemudian kasusnya Yahya Waloni yang sampai hari ini ya. Kemudian kasus terjadi penistaan oleh Paul Sang menista dan dia harus dikejar sampai ke pelosok dunia gitu ya, sampai harus ke luar negeri dikejar. Saya terpanas, termakan emosi lalu meluapkan itu di dalam konten saya. Karena apa? Ada banyak tokoh-tokoh yang salah menggunakan profesi mereka sebagai ustadz, sebagai haji atau ulama dan lain sebagainya. Maka harapan terbesar saya adalah kepada tokoh-tokoh agama Islam yang di Sumba, ajarkan sesuatu hal yang baik. Dan kemudian jangan pernah, istilahnya dalam prinsip kalian jangan pernah ingin menjadi penguasa di daerah Sumba. Karena kalau kalian punya itu, nah itu yang bahaya. Tentunya untuk planning itu kalian pasti kumandangkan kepada pengikut kalian. Nah bahaya ketika pengikut kalian tiba-tiba meninggalkan ajaran kalian atau agama kalian pindah dengan agama lain, dan dia akan ceritakan, wih kami diajarkan loh waktu itu bahwa kami harus siap menyebarluaskan ajaran agama Islam di Sumba. Otomatis itu akan membuat orang-orang Sumba itu sendiri emosi dan lain sebagainya. Sehingga konten yang kemarin juga itu yang saya bagikan itu ya membakar emosi saya sendiri, bahwa 600 anak siap menyebarluaskan ajaran Islam. Itu kan real, nyata, dan itu pembahasan dan itu dibicarakan di dalam video itu. Walaupun itu video lama, tapi isinya real, itu nyata. Jadi ini kan membuat saya sebagai orang Kristen ya, oh kok begini nih, langsung pikiran saya kembali ke belakang, bahwa dulu ini ada bom bunuh diri, ada ajaran-ajaran yang orang Jakarta bilang cuci otak, yang membuat dia fokusnya nggak kemana lagi tetapi meninggal masuk surga dengan bunuh diri, bunuh orang kafir masuk surga. Nah ini kan bahaya. Kalau ini ajaran semua agama punya, matilah semua manusia. Karena bagi orang Kristen, orang di luar Kristen adalah kafir, maka orang otomatis akan basmi dengan cara membunuh, mati. Tapi ajaran Kristen dibekali dengan kasih. Apapun agama di luar sana, mereka harus dibawa di tangan Yesus. Dibawa, bukan dibunuh. Makanya saya bilang, supaya ajaran Islam baik. Tapi ada orang-orang tertentu yang menyalahgunakan. Masa membunuh orang kafir itu masuk surga? Logikanya di mana? Lalu kemudian nanti akan bertemu bidadari. Bagaimana? Nah itu dia ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf atas hal-hal yang salah di dalam konten-konten agama saya. Itu semua terbawa emosi. Dan untuk para ulama, tokoh-tokoh agama di Sumba, tetap semangatlah kalian di dalam memberi ajaran. Dan memberilah ajaran yang benar. Karena apa? Saya kembali kepada setiap orang yang komentar video kemarin bahwa agama yang penuh dengan provinsi yang penuh dengan toleransi adalah provinsi NTT. Dan betul, dan itu bagus. Harapan saya mungkin itu menjadi sebuah pengalaman saya secara pribadi untuk menjadi jauh lebih baik, memberikan konten-konten yang menarik, inspiratif, dan kemudian membawa orang-orang untuk punya yang namanya persaudaraan atau ikatan persaudaraan. So itu saja pesan saya buat para tokoh-tokoh agama Islam di Sumba. Ajarkanlah suatu hal yang menurut Quran itu baik atau benar, bukan mengajarkan suatu ajaran yang seperti orang Jawa lakukan, orang-orang di luar NTT lakukan, bahwa membunuh orang kafir itu masuk surga. Ada yang menafsirkan demikian. Padahal kalau ditanya orang-orang tokoh-tokoh Islam yang lain, enggak. Itu dia yang harus tokoh-tokoh agama Islam perhatikan.
Pesan saya untuk para hamba Tuhan atau pendeta di Sumba adalah terus semangat di dalam memberitakan Injil. Terus semangat di dalam mewartakan kebenaran atau kabar baik. Saudara, saya ngomong begini juga bukan saya hebat. Saya tetap tahu diri bahwa saya masih kelasnya rendah sekali, masih di bawah kalian para tokoh-tokoh Kristen di Sumba. Tapi saya punya kerinduan bahwa setiap tokoh-tokoh agama Kristen yang ada di Sumba, jadilah contoh yang baik. Jadilah pendeta yang merangkul setiap jemaat. Jadilah pendeta yang bukan cari uang, tetapi cari kerajaan Allah di muka bumi. Jadilah hamba Tuhan yang prioritas hidupnya melayani, bukan dilayani. Dan jadilah hamba Tuhan yang punya kerendahan hati. Saudara, Sumba ini banyak sekali keragaman dalam kekristenan. Ada banyak gereja. Harapan saya juga hamba-hamba Tuhan punya kesehatan di situ. Jangan sampai setiap organisasi yang ada atau gereja yang berbeda itu menjadi musuh gitu ya. Bukan. Justru ada gereja lain yang berdiri, sudah rangkullah sama-sama. Karena apa? Bukan tujuannya untuk memusnahkan domba, tetapi sama-sama berjuang untuk menghasilkan domba-domba yang lain yang dipersembahkan untuk Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi untuk para hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh hebat yang saya hormati yang ada di Sumba, tokoh-tokoh Kristen, terus semangat. Terimalah motivasi dari anak kecil ini gitu ya. Jadi jangan melihat saya dari masih anak kemarin. Tetapi sesuatu hal yang baik, kenapa tidak? Karena apa? Seorang hamba Tuhan tidak pernah memandang remen akan nasihat. Nasihat ketika disampaikan oleh anak-anak atau nasihat ketika disampaikan oleh dewasa, penerimaannya juga beda-beda. Tidak. Tapi apapun yang bersifat nasihat, sesuatu hal yang baik, yang memajukan kita untuk menjadi lebih baik, itu harus diterima. Tetapi jangan hanya terima, disaring. Ini benar atau tidak. Kesehatan untuk setiap hamba Tuhan di NTT itu sangat dibutuhkan. Dan saya rindu hamba-hamba Tuhan di NTT punya keharmonisan, punya kesehatan, dan punya semangat yang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Kemudian harapan terbesar saya, tokoh-tokoh Kristen yang ada di Sumba saling merangkullah akan setiap gereja-gereja yang baru lahir atau yang baru berdiri. Rangkullah. Dan gereja-gereja besar jangan pernah merasa ini istilahnya tinggi hati. Atau kalau udah besar terus ada gereja kecil, jangan dimusuhin. Kasihan. Udah kecil dimusuhin lagi, kasihan sekali. Tetapi ada kesepakatan gitu. Jangan sampai dia merebut domba-domba yang sudah Anda gembalakan. Nah, itu aja kesepakatannya. Ngomong aja gitu. Saya nggak akan merebut jemaatmu, dan kalau saya ribut jemaatmu, saya akan kembalikan. Misalnya kita nggak tahu gitu dalam pengembalaan, tiba-tiba kita ngambil jemaat orang, nah kita kembalikan. Kamu kemarin dari gereja mana? Kita pastikan di sana. Jadi begini kan adem, baik, dan itu enak. Itu harapan terbesar saya untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Sumba. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap hamba Tuhan dan usaha kalian diberkati oleh Tuhan. Itu saja. Ya, pertanyaan yang dikembalikan. Ya, sebenarnya saya bukan menyerang pejuang subuh Sumba, tapi lebih kepada antisipasi itu ya yang saya cerita tadi, bahwa ada yang melatar belakangi. Ya, latar belakangnya ya itu tadi. Karena waktu saya kuliah di Jakarta, ternyata ada beberapa anggota mungkin ya atau pendukung pejuang subuh yang sungguh sangat mendukung FPI. Ya, namanya FPI sekarang kan sudah istilahnya di bumi hanguskan ya, dari NKRI, karena ajarannya sangat tidak baik. Ketika saya melihat itu, maka kaget ketika muncul di Facebook bahwa pejuang subuh Sumba
mencari dana untuk pesantren. Dan saya kaget lah, namanya udah tahu pejuang subuh itu istilahnya ada di Jakarta, pernah dengar di Jakarta sebagai pendukung FPI, kalau tiba-tiba nongol di Sumba, ya namanya kita orang asli Sumba waspada lah, antisipasi. Makanya saya membuat konten itu bukan menyerang, tapi antisipasi kepada keluarga di Sumba, hati-hati kepada pejuang ini gitu. Karena ada realita pejuang subuh yang ada di luar Sumba yang pendukung kerasnya FPI. Sehingga saya juga punya pesan kepada pejuang subuh bahwa kalau memang tujuan Anda dalam membuat organisasi untuk menguasai atau membuat Sumba ini ditaklukkan oleh organisasi model begitu, ya jangan. Dan atau kalau bisa nggak usah gitu. Itu lebih antisipasi. Dan nggak masalah dong ketika saya menyampaikan sesuatu keinginan saya di dalam mencegah sesuatu yang akan terjadi. Itu aja sebenarnya, bukan menyerang. Sekali lagi, saya nggak ada tujuan menyerang Islam ataupun agama-agama lain, nggak ada. Saya sebenarnya lebih kepada memberikan masukan, motivasi, dan ya seadanya lah. Saya sebagai anak kemarin yang baru lahir, tetapi istilahnya ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan, kenapa tidak gitu. Saya sampaikan melalui media sosial, melalui YouTube, melalui Facebook. Dan kalau didengar syukur, kalau nggak didengar juga nggak apa-apa, nggak jadi persoalan. Yang menjadi persoalan ketika saya ngomong begitu kok menjadi panas gitu, jangan. Justru seharusnya memberi tanggapan bahwa tujuan kalian baik, walaupun memang ada di luar sana pejuang subuh yang bergaul dengan FPI, bahkan pendukung kerasnya FPI, tapi kami tidak, kan itu baik, itu sama-sama enak. Jangan tunggu juga saya harus turun tangan, turun jumpa dengan pendiri pejuang untuk ngomong langsung, kan nggak perlu, tinggal komentar lalu kemudian ngomong atau buat konten video juga bahwa menjelaskan bahwa ini loh visi misinya pejuang subuh, kan bisa. Nggak perlu harus menjadikan saya menjadi oh ini musuh besar, kan nggak perlu. Itu aja ya. Tapi yang terpenting nggak pernah saya membenci, nggak pernah saya menyerang. Itu aja. Apakah Anda berharap Sumba hanya dipimpin oleh orang Kristen? Dulunya sih ya. Dulu saya pernah berharap bahwa orang Sumba lah yang menjadi pemimpin Sumba itu sendiri, atau yang beragama Kristen. Tapi sudah begitu banyaknya pemimpin-pemimpin yang agama Kristen, tapi biasa aja tuh kemajuannya Sumba gitu. Jadi berarti kemajuan Sumba bukan didasarkan agama. Maka sekarang saya nggak berpikir ke sana, tapi saya berpikir sekarang, kenapa tidak kalau agama lain yang memimpin? Kalau memang dia mensejahterakan masyarakat, kenapa tidak? Maka saya nggak berpatokan harus agama Kristen. Tapi sekarang pun saya welcome agama Islam. Kalau ada tokoh agama Islam yang menjadi baik, yang disoroti baik, saya akan pilih dia. Ya, tapi intinya pada tujuannya, pada dasarnya, prinsipnya itu. Dan dia cinta nggak sama masyarakat Sumba. Atau jangan sampai dia salah menggunakan kepemimpinannya. Karena itu kita harus tahu. Kalau saya tahu dia memang agama Islam, tapi dia punya hak yang rindu melayani masyarakat, mensejahterakan, memajukan Sumba, kenapa tidak? Nah, kita akan pilih. Itu ya, dulunya iya, saya rindu sekali Sumba itu kalau bisa nggak usah kepimpinannya dipimpin oleh agama lain. Sekarang tidak. Justru semoga Sumba ini dipimpin oleh agama Islam juga, supaya kita lihat kemajuan dan perkembangannya. Ingat, kalaupun agama Islam terpilih, jangan pernah istilahnya berat sebelah. Jangan. Karena itu akan membakar emosinya orang Sumba. Banyak kok orang-orang Sumba yang kalau sudah digerakin, dia siap mati untuk membela Kristen atau membela suatu hal yang benar.
Tapi itulah, lagi-lagi kita nggak ada berpikir ke sana, nggak ada berpikir apa orang Kristen bisa membunuh orang Islam, nggak ada. Orang Kristen punya hati kasih. Kalaupun keluarga kita pembunuh, kita nggak akan suruh dia bunuh orang-orang di luar Kristen, nggak. Tetapi ini yang diperhatikan, seorang pemimpin kalaupun agama lain, hati melayani itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan agamanya apa. Kalau dilihat dari segi agama, maka bahaya. Yang pemimpinnya kita agama Kristen pun kalau kita nggak maju bagaimana? Mending agama Islam pimpin kita, tetapi Sumba itu maju. Ya, itu harapan saya. Kalaupun dipimpin agama Islam, kenapa tidak? Dan lihat kemajuan masyarakat, itu saja. Apa Anda ingin membangun intoleran di Sumba? Tidak. Saya nggak ingin membangun intoleran. Tetapi yang saya rindu saat-saat ini, dan kemudian saya juga disadarkan beberapa hari yang lalu, bahwa mungkin ada waktunya kita merenung akan apa yang kita lakukan. Saya mulai merenung bahwa saya sebenarnya rindu toleransi di Sumba, tapi kok seolah-olah dari semua cara saya seolah-olah radikal gitu. Yang radikal ini orang Islam atau aku. Jadi saya mulai merenungkan dan saya mulai membenahi diri. Ya, saya mulai membenahi diri untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan untuk menjadi orang yang memprovokasi sesuatu yang sebenarnya biasa aja diperbesar, jangan gitu. Tapi biarlah masalah itu menjadi motivasi saya untuk menjadikan saya sesuatu yang lebih baik. Nah, itu kuncinya. Maka saya merespon sesuatu hal yang saya alami beberapa hari yang lalu. Itu menjadi suatu motivasi tersendiri bagi saya untuk menjadi seorang yang baik, yang lebih maju. Nah, itu dia. Maka saya menyadari seolah-olah saya membangun intoleran atau membangun radikal gitu, kekristenan yang radikal. Ini bahaya sekali gitu. Dan saya menyadari itu bahwa itu salah. Dan tujuan saya bukan membangun radikal, tapi lebih kepada mengoreksi sesuatu hal yang bagi saya ini harus diwaspadai. Tapi cuman ya itu mungkin kadang-kadang ada kata-kata dan ada cara yang salah. Nah itu ya, itulah kita harus belajar dari pengalaman dan untuk menjadi sesuatu hal menjadi sesuatu yang lebih baik ke depan. Kita harus menjadi sesuatu yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Maka dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa toleransi sangat-sangat dibutuhkan. Dan pertahankanlah toleransi yang ada di NTT. Maafkanlah saya ketika ada kata-kata atau mungkin judul yang seolah-olah saya memprovokasi atau memprovokator. Tidak. Kadang judul itu hanya menarik perhatian orang saja. Kadang judul dibuat semenarik mungkin untuk membuat orang masuk ke dalam konten kita. Tapi itulah seorang kreator, seorang YouTuber harus mengerti juga gitu ya. Jangan sampai hanya karena itu kita bisa melanggar ITE dan lain sebagainya. Itulah yang harus diwaspadai dan itu menjadi pengalaman dalam membuat konten-konten berikutnya. Itu saja. Ya, harapan terbesar saya untuk saudara di Sumba, tetap semangat, tetap toleransi seagama atau saling menghargai semua yang beragama lain. Karena apa? Toleransi itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Cuman banyak sekali yang di luar NTT yang istilahnya mayoritas lah yang berkuasa, minoritas ya ditekan terus. Tapi harapan saya di NTT jangan sampai itu terjadi. Kalau minoritas, contohnya sekarang orang Islam, maka lihatlah, nggak ada orang Kristen kok yang injak-injak kalian di sana. Kalian bebas kok. Tapi seandainya ketika kalian nanti kuasai NTT, kalian yang mayoritas, Kristen yang minoritas,
maka hal itulah yang kalian lakukan. Jangan menginjak-injak orang Kristen, jangan menekan-nekan orang Kristen, tapi sama-samalah kita saling merangkul. Itulah toleransi. Ya, itu saja beberapa pertanyaan, kemudian tanggapan, dan juga jawaban saya kepada setiap pertanyaan yang ada. Kiranya itu semua bisa menjadi jawaban yang memuaskan bagi yang bertanya. Dan saya berharap kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain seputar itu, tanyakanlah, dan saya akan bersedia membuat kontennya untuk menjawab. Karena apa, kadang kami yang para YouTubers juga yang dalam dunia begini ya, istilah berapologet atau dunia perdebatan, tidak selamanya benar. Banyak cara-cara kami yang mungkin salah dalam pengucapan, mungkin dalam perkataan, ya itulah boleh ditanyakan, dan dengan begitu kami akan mengkoreksi. Saya secara pribadi minta maaf ketika banyak kata-kata saya yang kurang, atau jawaban saya yang istilahnya masih setengah-setengah benar, setengah-setengah salah, ya sudah dimaafkan. Kiranya kalian ambil hikmahnya yang baik, ambil sesuatu yang bisa membawa pembaharuan, dan kiranya jawaban yang saya berikan itu semuanya menjadi berkat buat kita semua. Harapan terbesar saya, kita sama-sama bersatu membangun Sumba, membangun NTT, karena kita adalah saudara. Ya, kalau ditarik garis besarnya kita memang sepupuan gitu ya, agama Islam dan agama Kristen. Cuman itu, kalau di dalam Alkitab orang Islam dikenal dengan kuda liar. Jadi ya keturunan Ismail gitu ya. Jadi kami keturunan Ishak. Ya itulah, kita adalah saudara, cuman ya itulah, kita harus sama-sama merangkul di dalam Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kiranya video saya ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan menjadi motivasi sendiri untuk bagi pribadi saya untuk jauh lebih baik ke depan. Karena menjadi lebih baik itu berharga. Jadi kadang kesalahanlah yang membuat kita mengerti. Kadang kesalahan yang membuat kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan apa-apa. Bahkan kesalahan itu yang menjadikan kita menjadi orang yang akan berhasil. Kadang orang berhasil bukan karena dia hebat, tapi karena dia udah melewati begitu banyak proses jatuh bangun dan hidup yang pahit, sehingga dia menjadi orang hebat. Jangan kita melihat hebatnya atau kesuksesannya, tapi lihat proses-prosesnya. Dan saya mungkin salah satu orang yang banyak kegagalan, banyak kesalahan dalam pengucapan, perkataan. Tapi saya akan terus belajar. Kalau saya nggak belajar, nggak akan pernah bisa. Dan kalau saya nggak maju, nggak akan pernah capai tujuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan harapan terbesar saya, kalian tetap dukung channel ini. Karena apa? Kerinduan terbesar saya, channel ini bukan untuk saya pribadi, tapi untuk kemajuan, pelayanan, dan juga untuk pelayanan sosial. Ketika saya menghasilkan itu, saya akan mengupload di YouTube, bukan pamer, tapi menunjukkan ini loh hasil dari YouTube. Saya mau berbagi kepada orang-orang yang gak mampu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai, salam toleransi bersama saya, Heri Ramzi. Dan jangan lupa di subscribe.